والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والسجود بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثواب ومرضه وقربه إلى رحمة حبيبنا وشفيعنا قرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه آل بيته وذريته والتابعين من دون بإحسان إلى يوم الدين فوصل إلى روحه الحب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هديهم وعلمنا وأسلافنا وعلمنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, asyrafil anbiya'i wal mursalin, paling mulianya Nabi, paling mulianya Rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan mengaji setiap malam Rabu dengan pembahasan as-shaum, yaitu masalah puasa, dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dan juga insyaallah setiap malam Jumat, dan kita akan mulai jam 9 WIB. Malam Jumat insyaallah kita akan membahas mengenai sholat-sholat sunnah. Juga kita mengambil dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan menjadi berkah dan juga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai sekalian saudaraku kaum muslimin, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana al usra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami dan kalian semua kemudahan dan menjauhkan dari kami dan kalian semuanya kesulitan. Wa ghafara lana fil akhirah wal ula. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di dunia dan di akhirat.
anna syahra Ramadan syahrun 'azimul qadri wal manzila 'indallahi wa 'inda rasulih wa huwa sayyidus syuhur. Sesungguhnya bulan Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya, dan tanpa terasa malam ini sudah malam yang ke-6. Syahrun 'azimul qadr. Ini adalah bulan yang nilainya, kadarnya sangat agung. 'Azimul qadr wal manzilah, yang nilainya sekaligus kedudukannya sangat agung. Indallahi wa inda rasulih, sangat agung di sisi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kita wajib mengagungkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ini bulan yang agung dan sangat bernilai di sisi Allah dan di sisi Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Sudah beberapa kali saya sampaikan, Nabi kita Muhammad SAW itu yang sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Bahkan derajatnya paling tinggi dalam surganya Allah. Itu beliau masih berharap untuk panjang umur, diberi kesempatan hidup selama Ramadan, dengan bukti doa beliau mulai awal bulan Rajab. Mulai awal bulan Rajab, doanya Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kalau nggak ada dalil lain, misalnya fadhailnya Ramadan, cukup itu Nabi minta panjang umur supaya bisa hidup Ramadan, sudah cukup itu. Bukti betapa istimewanya Ramadan, betapa mulianya Ramadan, betapa agungnya Ramadan, betapa agungnya Ramadan. Oleh karena itu bisa kita lihat mereka para aulia, mereka para sholihin, kalau sudah masuk Ramadan mereka sangat berbahagia, mereka sangat bergembira. Kenapa? Karena mereka tahu tentang keagungan Ramadan. Kalau sudah mau habis Ramadannya, susah mereka, sedih. Sambil baca qasidah, biasanya kalau khatmil Quran itu muwadda' muwadda' ya Ramadan, wadda'ukallah ya Ramadan, muwadda' muwadda' ya Ramadan, fi wada'atillah ya Ramadan. Kalau mereka para aulia, para sholihin, para ulama, al-ulama al-amilin, mereka itu sedih, susah, nangis, meneteskan air mata. Kenapa? Mau berpisah sama Ramadan. Tapi kalau orang yang nggak tahu nilainya Ramadan, nggak tahu hakikatnya Ramadan, kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Mau Ramadan susah, meni wis gak sarapan, meni gak iso ngombe kopi isu, ngempet rokok mulai subuh sampai maghrib, susah. Kalau sudah akhir Ramadan, oh bahagia, bergembira. Kenapa? Ramadannya mau habis. Itu orang yang nggak tahu hakikatnya Ramadan, yang nggak tahu nilainya Ramadan, sehingga masuk Ramadan susah, mau ditinggal Ramadan bahagia. Tapi orang yang tahu dengan keagungan Ramadan dan kemuliaan Ramadan, mau masuk Ramadan mereka berbahagia menyambut Ramadan. Ketika mau berpisah dengan Ramadan mereka susah dan bersedih. Oleh karena itu ini betul-betul hendaknya ya, kita tanamkan dalam diri kita, sekaligus diri keluarga kita dan anak-anak kita.
doktrin agar mereka itu memahami bahwasanya Ramadan ini bukan bulan sembarangan. Ini bulan yang istimewa, ini bulan yang agung. Oleh karena itu jangan sampai disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Harus beda kalau Ramadan. Harus diagungkan. Wa huwa sayyidus syuhur. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa huwa sayyidus syuhur. Dan tidak lain ini sumbernya dari Nabi Muhammad. Ramadan itu adalah paling utamanya bulan, pemimpinnya bulan. 12 bulan gak ada yang bisa mengungguli Ramadan. Faradallahu siyamahu 'alal muslimin wa katabahu 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan mengharuskan bagi orang muslim untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Jadi kalau sudah orang muslim balik, kalau masih anak kecil ya nggak wajib, tapi dikiaskan dengan sholat, orang tuanya wajib apa? Wajib melatih. Ya sama dengan sholat. Kalau 7 tahun tiap hari diperintah puasa, suruh niat, nanti semampunya. Kalau misalnya mampunya sampai zuhur, makan dulu, minum dulu, dilanjut lagi. Itu cara mendidiknya anak untuk puasa. 7 tahun sudah wajib itu, dikiaskan dengan sholat. Memang hadisnya dalam sholat, yang muru auladakum bis sholat ini sabuk wadribu ala tarqiya fil ashr. Tapi dalam masalah puasa ini dikiaskan ke sholat. Wajib orang tuanya, bapak ibunya melatih mulai kecil, supaya nanti kalau balik jadi anak yang juga menjaga puasa dengan baik. Bukan nanti kalau balik nggak puasa. Kenapa? Karena mulai kecil nggak dididik puasa sama orang tuanya. Kalau 10 tahun nggak mau puasa, dipukul, dikiaskan dengan sholat. Cuma yang mukulnya sekedarnya ya. Kalau di fikih itu ulama menjelaskan dzarban ghairu mubarrihin. Pukulan yang apa? Yang ghairu mubarrihin, ay la yuksiru azman wala yusilu daman. Pukulan yang sekiranya tidak mematahkan tulang dan tidak mencucurkan darah. Bahkan sunnahnya tidak lebih dari 3. Mukulnya tidak lebih dari 3. Jadi cuma sekedarnya untuk takdib, untuk pendidikan. Sholat juga demikian. Ya duduk berarti wampleng, tempeling, jotos sampai mimisen atau banting anak yang misalnya sampai putul tangannya, retak tangannya, bukan seperti itu. Ya, jadi 10 tahun sama dengan sholat. Kalau nggak mau puasa dipukul. Itu namanya cinta sama anak, bukan zalim. Tujuannya agar anak mulai kecil terdidik untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Supaya anak itu nggak sampai meremehkan perintahnya Allah. Itu namanya cinta. Itu caranya kita jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari api nerakanya Allah. Api nerakanya Allah. Jadi puasa ini kalau di bulan lain kan cuma sunnah ya. Kayak bulan Rajab sunnah, bulan Sya'ban mungkin sunnah, walaupun ada pembahasan di separuh terakhirnya kalau bulan Sya'ban. Kemudian dalam al-asyhuril hurum ya, Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini juga disunahkan berpuasa. Kalau lainnya itu cuma sunnah. Tapi yang Ramadan ini bukan sunnah puasanya. Yang Ramadan ini wajib bagi orang yang sudah terkumpul pada diri orang tersebut syarat-syarat wajibnya puasa, yaitu tadi muslim, kemudian balik dan berakal, kemudian apalagi
punya kemampuan al-itoqoh. Ya, itoqoh punya kemampuan ini tidak ada halangan baik secara syariat. Ada halangan secara syariat itu mungkin haid nifas nggak wajib. Kalau perempuan haid nifas tidak wajib, tapi nanti dia wajib qadha. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan nggak wajib qadha orang perempuan itu, kecuali dalam masalah turwil manik sama zawalil manik kalau kita bahas di fikih itu sholat. Ya, tapi kalau masalah puasa nggak wajib. Sayyidah Aisyah itu menyatakan kunna nu'maru bi qadha'is shaum la bi qadha'is shalah. Kita perempuan ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad mengqadha'i puasa, tidak mengqadha'i sholat, dan itu termasuk di antara rahmatnya ajaran Islam khususnya kepada perempuan. Kalau diwajibkan qadha sholat ya nggak selesai orang perempuan. Kan gitu, nggak selesai qadha'i sholat. Mohon maaf, jangankan sholat, Ramadan itu kadang-kadang. Iya. Sering kadang-kadang nunggak masih orang-orang. Sering nunggak, nggak dibayar kadang-kadang. Punya utang misalnya selama Ramadan berapa? 10 hari, nggak dibayar sampai ketemu Ramadan lagi yang terjadi. Bisa kita bayangkan kalau suruh qadha'i sholat, tambah jelas banyak yang nunggak itu orang perempuan. Jadi al-itoqoh punya kemampuan. Ya, punya kemampuan itu tidak ada halangan secara syariat tadi, atau tidak ada halangan secara kondisi fisik, tidak sakit. Kalau sakit yang sekiranya puasa bisa membahayakan, maka nggak apa-apa nggak puasa. Ya, atau juga dia ada udzur sudah tua renta, nggak mampu puasa sudah. Ya, kalau puasa bisa mati misalnya, maka nggak apa-apa nggak puasa. Tapi kalau orang terkumpul syarat-syarat wajib pada diri orang tersebut, maka dia wajib untuk berpuasa. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Di antara manfaatnya puasa, kalau kita puasa dengan benar dan baik, maka insya Allah setelah keluar dari Ramadan semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang selama Ramadan ini perang sama nafsunya. Kalau sudah sukses Ramadan perang sama nafsu, insya Allah di luar Ramadan juga akan sukses dia untuk perang dengan nafsunya. Wafihi, dan di dalamnya, hinya kembali kemana? A'ni syahro Ramadan. Wafihi, dan di dalamnya, yaitu di dalam bulan Ramadan maksudnya, anzalallahu kitabahu. Allah menurunkan Al-Quran, kitabnya yaitu Al-Quran. Wa ja'ala min layalihi lailatal qadri, dan Allah jadikan ya, min layalihi, dari malam-malamnya bulan Ramadan itu lailatal qadri, ada malam yang disebut lailatul qadri, malam yang sangat bernilai. Allati hiya khairun min alfi syahr, yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik, khairun. Wal alfu syahr, kalau di total ya 1000 bulan, kata Al-Habibullah Haddad, aktsaru ya. Wal alfu syahr aktsaru min salasin wa samanina sanatan. 1000 bulan itu kalau di total bagi tahun lebih baik dari 83 tahun. Umat zaman dahulu itu kan usianya panjang-panjang. Kisaran berapa usianya? 1000. Ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit. Dijelaskan oleh Al-Habibullah dalam kitab beliau yang lain, Sabilul Idhikar.
panjang usia mereka, kisaran 1000 tahun, lebih atau kurang sedikit dari sedikit. Umatnya Nabi Muhammad berapa? 60, 70. Tapi dengan barokahnya Lailatul Qadar nanti kita bisa melewati, bisa melampaui, bisa mengungguli pahala-pahala yang diraih oleh umat-umat sebelum kita. Ini satu malam sama dengan 83 tahun kalau kita termasuk orang yang meraih Lailatul Qadar. Kalau 10 kali tiap tahun istiqomah, Ramadan tiap tahun istiqomah, 10 kali berturut-turut kita dapat Lailatul Qadar. Itu sudah 830 tahun ya. Betul, 830 tahun. Kalau 20 tahun berarti berapa? 1660. Kalau 20 tahun sukses tiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, dapat pahala seperti ibadah 1660 tahun. Bisa kita bayangkan kalau yang 30 tahun, 40 tahun tiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi adanya Lailatul Qadar itu kapan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Fata'ammal hisab dzalik. Ya, ta'ammal, renungi hisab dzalik, hitungan tadi itu. Renungi hitungan tadi itu. Wa tafakkar fi nafsika, pikir pada diri kamu, ayyu lailatin hadhil laila, ayya lailatin hadhil laila, malam apa gerangan malam ini kok begitu istimewanya, allati sarat indallahi khairan wa afdhala min hadhil muddah at-tawilah, ya, yang dimana di sisi Allah lebih baik dan lebih utama daripada waktu yang sangat panjang ini, yaitu 1000 bulan atau 83 tahun. Malam apa ini? Oleh karena itu berusaha, ketika kita diberi kesempatan hidup mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, berusaha jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kecuali kita termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Karena ya pasti rugi dan pasti menyesal, walaupun mungkin belum dia lihat di saat ini kerugian dan belum di saat ini dia rasakan penyesalan. Orang yang diberi kesempatan hidup selama Ramadan ternyata dia tidak sukses meraih Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Itu diantara hal-hal yang terjadi dalam bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Dan itu bukti keistimewaannya Ramadan, ya, sehingga Allah pilihkan untuk Al-Quran ini turunnya bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Kemudian juga Allah pilihkan untuk Al-Quran itu turunnya malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Allah pilihkan juga untuk Al-Quran ini yang menerima adalah makhluknya yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada kalam yang lebih baik daripada kalamullah. Al-Quran ini kalamullah, firman-Nya Allah. Allah turunkan di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian juga ada Lailatul Qadar tadi. Dalilnya bukan cuma dari hadis Lailatul Qadar. Saya sudah sering menyampaikan, yang sering bahkan tidak kita temukan ya. Satu amalan yang ringan atau amalan yang sedikit tapi pahalanya sangat
sangat besar, itu dalilnya dari Quran. Gak akan kita temukan, gak ada. Kecuali apa? Ya kecuali ini, Lailatul Qadar ini. Dalilnya bukan cuma dari hadis saja, tapi dari Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-Qadar Allah berfirman apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. Para malaikat turun, war-ruhu, ruh di sini malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga turun ke bumi dengan izin Tuhan mereka. Dan mereka mengucapkan salam ya kepada orang-orang yang sukses tentunya mendapatkan Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Fa'arrafana subhanahu, Allah memberitahukan kepada kita ini dua ayat tadi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sama inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, fa'arrafana subhanahu annahu anzalal Qur'an. Fa'arrafana subhanahu annahu anzalal Qur'an fi Ramadan. Allah memberitahukan kepada kita ya, dari ayat yang pertama tadi bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Qur'an. Kemudian summa annahu anzalahu fi lailatul qadr minhu bil khusus. Kemudian Allah beritahukan juga dalam ayat yang selanjutnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Secara khusus Allah memberitahukan juga kepada kita kalau Allah menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menjelaskan kepada kita di ayat yang pertama secara umum Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Kemudian di ayat yang kedua yang menjelaskan keutamaannya Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Quran itu tepatnya adalah di malam Lailatul Qadar. Wahadal inzal minal lauhil mahfud ila baitil izzah minas sama'id dunya. Dan yang dimaksud Allah menurunkan di sini di bulan Ramadan dan tepatnya di malam Lailatul Qadar menurunkan Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah Allah menurunkan Al-Qur'an yaitu dari lauhil mahfud. Diturunkan kemana? Ke Baitil Izzah, tempat namanya Baitil Izzah minas sama'id dunya, yang ada di langitnya dunia. Langitnya dunia itu yang kalau kita ngangkat mata kita ke atas kelihatan. Itu namanya langit dunia. Paham? Berarti langit yang pertama ya, langit yang pertama. Jadi Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama. Tempat namanya Baitul Izzah ini Allah turunkan secara global, secara sempurna, komplit Allah turunkan semuanya. Paham ya? Jumlatan wahidah, sekaligus itu Allah turunkan semuanya, komplit. Kemudian wa nazala bi Jibril bi amrillah ala rasulihi alaihi wassalam mufarraqan fi nahwi 23 sana. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menurunkannya secara apa? Secara bertahap ya, sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ya, selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Nah, jadi yang dimaksud Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar. Itu diturunkan secara komplit, semuanya sempurna sekaligus. Dari mana? Lauhil Mahfuz ke langitnya dunia, namanya tempat Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Setelah itu malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad, bukan
bukan diturunkan semuanya di bulan Ramadan atau di Lailatul Qadar, tapi sesuai kejadian yang ada di muka bumi ini ketika Nabi Muhammad berdakwah untuk menyampaikan Islam selama 23 tahun secara bertahap. Itu maksudnya. Wahia muddatul wahyi, dan itu adalah masa Nabi menerima wahyu. Muddatul wahyi ila Rasulillah SAW. It auhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina sana. Ya, tepatnya pembukaannya Allah turunkan secara bertahap itu ketika usianya Nabi berapa? 40 tahun ketika beliau dilantik menjadi Nabi. Kemudian sampai kapan masa menerima wahyu itu? Sampai beliau wafat dalam usia berapa? Wa qubidhu alaihi salatu wassalam an 63 sana. Sampai beliau wafat pada usia berapa? Usia 63 tahun. Kadzalika qala ulama al-muhaqqiqun, demikian yang dikatakan para ulama al-muhaqqiqun minas salafi wal khalaf. Paham ya? Jadi Al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama berapa? 23 tahun. Itu masa menerima wahyu Nabi Muhammad. Mulai kapan? Mulai usia beliau 40 tahun ketika beliau dilantik sampai beliau wafat. Usia berapa? 63 tahun. 40 ke 63 total 23 tahun. 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, ini yang kita bisa sampaikan malam hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah setiap malam Rabu sekali lagi kita akan membahas mengenai as-shaum, pembahasan puasa, ya khususnya yang berkaitan Ramadan di sini. Kemudian untuk malam Jumat sholat sunnah insya Allah. Mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.